Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau. Namun dapat kita rasakan adanya perubahan dari waktu ke waktu di mana kemarau terasa lebih panjang akibat dari suhu bumi yang semakin panas. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, tahun 2020 dengan suhu rata-rata 27,3 derajat Celcius menempati urutan kedua tahun terpanas setelah tahun 2016. Kemudian suhu udara rata-rata di bulan Mei 2021 tercatat mencapai 27,5 derajat Celcius. Isu ini dikenal dengan pemanasan global atau global warming yang terjadi akibat meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca di udara. Gas tersebut memerangkap panas dari matahari sehingga menyebabkan suhu bumi semakin panas dari suhu normal. Salah satu gas yang banyak mengemisi gas rumah kaca adalah karbon dioksida. Karbon dioksida banyak diperoleh dari penggunaan transportasi berbahan bakar minyak. Segala bentuk kegiatan masyarakat Indonesia tidak pernah lepas dari penggunaan transportasi. Transportasi akan memudahkan masyarakat untuk berpindah tempat dengan lebih cepat. Transportasi yang digunakan sekarang umumnya masih menggunakan bahan bakar minyak, tak terkecuali PT-PT yang ada di Makassar. Pertumbuhan masyarakat Indonesia sebanding dengan meningkatnya kebutuhan transportasi. Selain itu, tentu penggunaan bahan bakar minyak juga meningkat. Bagaimanapun, BBM akan habis. Indonesia darurat energi patut menjadi alasan untuk kita mengubah mindset. Indonesia belum memiliki cadangan penyangga energi lain untuk alat transportasi yang dapat memberikan jaminan pasokan energi dalam waktu tertentu apabila terjadi krisis dan darurat energi. Oleh karena itu, kami membuat sebuah gagasan futuristik konstruktif PT-PT ramah lingkungan dengan sistem fotovoltaik dan piezoelektrik sebagai solusi permasalahan darurat energi untuk alat transportasi yang selaras dengan Sustainable Development Goals nomor 7, energi bersih dan terjangkau, serta Sustainable Development Goals nomor 13, penanganan perubahan iklim. PT-PT sebagai angkutan umum akan dimodifikasi menjadi alat transportasi yang bergerak dengan bantuan energi listrik yang diperoleh dari rangkaian alat piezoelektrik dan fotovoltaik. Sistem piezoelektrik yang memanfaatkan tekanan sebagai sumber energi listrik akan dipasang pada lantai bawah PT-PT, sehingga tekanan dari langkah kaki penumpang akan membuat sistem ini bisa bekerja. Berat dari penumpang akan memberikan tekanan yang berbanding lurus terhadap sistem. Kemudian piezoelektrik juga akan ditempatkan pada bangku penumpang. Semakin lama penumpang duduk, maka akan semakin banyak pula energi yang dihasilkan oleh sistem piezoelektrik. Untuk menunjang energi yang dibutuhkan PT-PT agar dapat bergerak, akan dimanfaatkan cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi listrik dengan bantuan sistem fotovoltaik. Cahaya matahari yang menyentuh permukaan sel fotovoltaik akan diteruskan atau diserap ke dalam sel. Konversi energi cahaya menjadi energi listrik ini terjadi akibat adanya perpindahan elektron bebas di dalam material. Penerapan sistem ini sesuai dengan kondisi jalan raya umum seperti di Makassar, di mana hampir sepanjang jalan terpapar matahari karena kurangnya pohon. Energi yang dihasilkan kedua sistem ini akan disimpan pada baterai. Baterai yang digunakan berdasarkan pada inovasi Tesla. Sel-sel baterai terhubung dalam kombinasi seri dan paralel untuk menghasilkan daya yang dibutuhkan untuk menjalankan PT-PT. Energi yang dihasilkan oleh sistem piezoelektrik dan fotovoltaik ini akan menjadi energi bersih dan terjangkau sesuai dengan Sustainable Development Goals nomor 7. Dengan penggabungan sistem piezoelektrik dan fotovoltaik pada PT-PT akan menciptakan transportasi ramah lingkungan yang akan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang dapat menghasilkan emisi gas karbon dioksida berlebih. Penggunaan angkutan umum PT-PT diupayakan mengurangi polusi udara yang menghasilkan emisi gas yang membuat lapisan ozon menipis sehingga suhu bumi meningkat dari suhu normal. Tujuan ini sesuai dengan Sustainable Development Goals nomor 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Berdasarkan penelitian Sasmita Aryo 2015,
tentang pengaruh kegiatan Car Free Day untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida, dikemukakan bahwa jika menggunakan bahan bakar fosil, satu unit mobil penumpang akan mengemisi 0,31 kg karbon dioksida per kilometer. Namun dengan menerapkan gagasan ini, satu unit PT-PT yang merupakan mobil penumpang akan mengurangi 0,31 kg karbon dioksida per kilometer. Berdasarkan Tribun Timur 2019, sebanyak 2.500 unit PT-PT aktif beroperasi di Kota Makassar, yang jika dikalikan dengan jumlah tersebut dapat mengurangi emisi gas karbon dioksida sebanyak 775 kg karbon dioksida per kilometer. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, mobil penumpang di tahun 2019 tercatat sebanyak 15,5 juta unit, yang jika dikalikan dengan 0,31 kg karbon dioksida dapat mengurangi 4,8 juta karbon dioksida per kilometer. PT-PT ini juga dirancang untuk mengupayakan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi yang membuat jalan dari hari ke hari semakin macet. Untuk merealisasikan gagasan ini, tentu perlu kerjasama dari pihak seperti pemerintah sebagai pihak tertinggi yang akan mendanai, akademisi sebagai pihak pemberi ide dan perencanaan, otomotif dan mesin sebagai pihak produksi, ahli elektro sebagai pihak konsultan sistem listrik, ahli fisika sebagai pihak konsultan secara keseluruhan, serta masyarakat sebagai pelaku dalam realisasi penggunaan gagasan ini. Melalui keterlibatan aktif atau link and match semua pihak yang disebutkan, maka akan tercipta ekosistem untuk mewujudkan gagasan futuristik PT-PT ramah lingkungan yang berguna dalam penyelesaian permasalahan strategis nasional.